Selamat pagi mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai aja. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang analog to digital ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari digital juga, karena output data itu dalam bentuk data digital ya. Jadi bisa jadi kita menggunakan rangkaian digital berdasarkan input dari sensor misalkan ya. Kemarin kita sudah bahas sensor ya. Nah, output sensor itu biasanya masih dalam bentuk tegangan analog. Nah, jadi untuk merubah ke level digital, nah itu diperlukan rangkaian analog to digital. Baik, kita lanjut materinya. Nah, ini ya, ini gambaran dari analog to digital converter. Jadi di ilustrasi yang saya tampilkan ini inputnya ini dalam bentuk analog. Ya, ini input, lalu yang kanan ini output. Ya. Ini saya kasih ilustrasi yang paling sederhana ya. Inputnya itu suara, kemudian direkam dalam alat digital dalam bentuk data-data biner. Ya. Nah, ini bagaimana mengkonversi perubahan tegangan, ya. Perubahan tegangan yang bersifat analog itu berubah linear ya. Jadi setiap saat bisa berubah. Tapi kalau data digital itu discrete. Jadi data itu berubah dalam tempo tertentu ya. Jadi ini berdasarkan clock input ya. Ini data berubah high, lalu di sini mungkin data berubah low, lalu detik berikutnya data berubah high lagi, dan seterusnya ya. Nah, ilustrasi ini diperjelas dengan contoh yang di bawah ini ya. Jadi kalau kita ngerekam suara ya, seperti yang saya lakukan sekarang, saya ngerekam suara, maka direkam ke dalam bentuk data digital ya, sehingga bisa kita upload di internet. Nah, untuk itu dirubah dari analog to digital. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Pada saat saya bicara dan saat Anda mendengar itu ada jeda ya, ada jeda waktu ya. Jadi atau Anda nonton televisi yang sedang online ya, itu biasanya ada jeda waktu. Nah, saat itu terjadi proses analog to digital. Jadi ada waktu yang dibutuhkan untuk konversi
dari analog ya, suara seperti ini ya, menjadi data digital itu butuh waktu, sehingga ada waktu jeda. Nah ini yang kita pelajari, waktu jedanya itu apa yang terjadi gitu ya, apa sih yang proses apa yang dilakukan saat ada waktu jeda itu. Nah itulah waktu jeda itulah yang mana proses analog to digital converter ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Implementasi analog to digital converter. Nah ini tadi sudah saya jelaskan. Misalkan saya sedang siaran seperti ini, lah itu harus dirubah ke digital ya, karena analog perubahan tegangan yang berubah-ubah tidak bisa disimpan dalam bentuk analog, sehingga harus dirubah ke digital ya. Hal yang menyertai selain waktu tunda yang saya jelaskan tadi, keuntungannya adalah bisa disimpan ya. Jadi apa yang saya lakukan ini bisa direkam dalam website misalkan. Nah website itu kan digital ya, jadi suara saya bisa terekam ke website. Nah, itu keunggulan dari data digital ya. Setelah dikonversi dari analog ke digital, maka data digital itu bisa tersimpan. Nah, begitu data jadi digital, maka mahasiswa bisa download ya. Saat Anda mendengar dan saat Anda mendengarkan ulang dari hasil download itu sama. Nah, itu kelebihannya data digital adalah datanya identik ya. Jadi saat direkam, kemudian saat di play, saat di copy, saat di download ya, itu di copy, itu hasilnya identik ya, tidak ada perubahan. Nah ini yang menjadi tren ya. Jadi apa yang kita ketahui sekarang, banyak sekali perangkat-perangkat yang digunakan untuk merekam sinyal analog, mungkin merekam suara atau mungkin video syuting seperti sekarang kita lakukan dan sebagainya. Kemudian nanti dalam perkuliahan ini nanti saya tampilkan rangkaiannya ya, untuk eksperimen sederhana ya. Coba ini saya tampilkan. Nah, ini adalah rangkaian analog to digital ya. Ya, jadi di sini ada rangkaian input tegangan ya. Lalu nanti ada rangkaian sederhana untuk dirubah menjadi data biner. Di sini ada 4 output ya, berarti 4 bit. Nah, jadi konversinya analog to digital 4 bit ya. Jadi analognya itu dirubah jadi data biner 4 bit. Nah, nanti kita bisa eksperimenkan seperti apa analog to digital converter. Baik, kita lanjutkan ke materi dulu. Nah, sekarang implementasi ya, masih diimplementasi. Implementasi dari analog to digital untuk sehari-hari ya, selain kita pakai video atau handphone, di komputer juga ada ya. Jadi ada istilahnya soundcard, di mana soundcard ini mungkin biasa Anda dengarkan radio pakai speaker aktif misalkan, maka di sini ada line out ya, atau speaker out ya. Atau kalau kita mau merekam, ini ada aux in atau microphone in. Nah, ini kita sedang merekam ya. Nah, pada posisi aux in, microphone in ini adalah analog to digital, karena di sini areanya digital. Jadi proses analog to digital ada di soundcard pada posisi aux in.
Nanti pasangan dari analog to digital ada juga, yaitu digital to analog, yaitu pada posisi line out dan speaker out. Ini arahnya keluar, sehingga dari area digital menuju ke analog atau digital to analog converter. Tapi hari ini kita akan bahas rangkaian yang basic atau sumber utamanya itu dari analog to digital dulu ya. Lebih dulu itu analog to digital ya. Nah, kemudian biasanya mungkin dalam bentuk CAD, ini saya tampilkan dalam bentuk CAD, tapi untuk perangkat laptop sekarang sudah dalam bentuk on-board ya istilahnya. Jadi menunjukkan bahwa analog to digital itu sudah menjadi rangkaian wajib pada perangkat elektronik ya, baik itu komputer, handphone ataupun yang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada juga pengembangan yang lain dan saya juga sering pakai ini ya. Jadi di sini diilustrasikan sebuah produk ya. Jadi analog to digital, tapi masuk ke komputer lewat USB ya, lewat flash disk atau jalur flash disk itu ya, USB hub ya. Nah, jadi sini ini soket USB. Anda lihat di sini inputnya ada mikrofon ya. Dan ini juga menjadi hal yang sudah berkembang di masyarakat ya. Jadi di sini ada input mikrofon ini. Kemudian perangkat yang ada ini ya. Di sini Anda perhatikan di tengah-tengahnya ini ada sebuah rangkaian juga ya. Yang mana ini ada sebuah proses ya, merubah dari analog menjadi digital. Ya. Jadi di sini ada analog to digital. Dan ada juga perangkat lain yang merupakan output ya, dari laptop ke luar juga ada analog input, outputnya itu digital, atau inputnya digital, outputnya analog. Jadi perangkat analog to digital atau digital to analog itu hampir semua perangkat menggunakannya. Nanti yang kita pelajari itu di tengah-tengahnya ini ya. Ini di prosesnya bagaimana ini? Ada apa saja di dalam proses analog to digital ini. Yang penting kita sudah ketahui merubah analog to digital, digital to analog itu sudah menjadi kebutuhan ya, sehingga sampai komponen perangkat ini sudah dijual di pasar, sehingga kebutuhan akan analog to digital atau digital to analog ya, itu sudah banyak di masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti ilustrasi ya, ini ada sensor LDR, lalu dapat sinar ya, dapat sinar, dan ini gambaran sinar ini analog ya, karena di dalam LDR ini ada rangkaian voltage divider namanya. Jadi setiap perubahan resistansi LDR akan merubah tegangan. Nah, ADC atau analog to digital converter itu merubah perubahan tegangan tadi itu menjadi data-data digital ya. Ini ilustrasi yang saya tunjukkan ya. Anda perhatikan di sini setiap perubahan sinar dari lampu ya. Ini kan ini terang ya, redup dan ya, redup dan agak redup dan terang. Nah, ini ada 3 perubahan ini. Jadi terang, kemudian agak redup ya, kemudian tidak ada sinar sampai terang kembali ya.
Kalau Anda perhatikan di sini ada perubahan data digital ya. Jadi ADC itu langsung mengkonversi perubahan tegangan yang ada menjadi bentuk digital. Ya. Jadi mulai dari 00 ya, kemudian sampai 11 itu merupakan perwujudan dari sinar yang semula tidak ada sinar sampai sinarnya terang. Ya, jadi ini linier ya, jadi perubahan terang akan dirubah menjadi data digital secara linier, secara langsung ya. Nah, ini biasanya sering digunakan saat kita menggunakan sensor ya. Sensor apapun ya, mungkin ultrasonik atau mungkin inframerah atau mungkin yang lain. Ini kebetulan yang saya gunakan ini sensor cahaya ya. Jadi perubahan cahaya masuk ke sensor LDR. Nah, LDR ini biasanya dalam bentuk rangkaian voltage divider atau pembagi tegangan, sehingga saat LDR itu resistansinya berubah, maka tegangannya juga ikut berubah. Nah, saat itulah rangkaian analog to digital bekerja untuk merubah perubahan tegangan menjadi perubahan data digital. Nah, ini sudah paham ya. Ini gambaran umumnya ya. Kita belum masuk ke ADC-nya, ini masih gambaran umum. Inputnya apa, lalu outputnya apa. Ya, inputnya ini kebetulan perubahan sinar masuk ke LDR, outputnya perubahan data digital. Nah, kita akan semakin penasaran kan, ini ADC ini isinya apa gitu ya, proses apa yang dilakukan. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini apa saja proses analog to digital converter ya. Di sana jelas di sini ada proses, sehingga tidak bisa sebenarnya tidak mudah ya, tapi tetap menjadi proses yang mesti dilalui lah gitu ya. Makanya tadi sudah saya singgung, pasti muncul jeda ya saat saya merekam seperti ini ya, streaming seperti ini pasti ada jeda saat saya bicara dengan saat Anda mendengar ya. Nah, jeda waktu itulah proses analog to digital converter. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah mulai masuk ke materi ADC-nya ya. ADC merupakan proses untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. Ini inputnya analog ya. Anda lihat di sini, ini gambar atas dan gambar bawah ini saya buat agak yang atas itu sederhana, terus yang bawah lebih lengkap ya. Jadi inputnya itu sinyal analog, kemudian outputnya itu adalah sinyal diskrit atau biner. Nah, di tengah-tengahnya ya, proses sampling atau mengambil potongan analog ya, mengambil potongan analog ya. Lalu di sini ada kuantitasi atau kuantiser bisa. Jadi potongan analog itu di kuantitasi itu dinilai ya. Jadi potongan tegangan analog itu nanti dinilai dikelompok-kelompokkan istilah, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kuantisasi yang digunakan, yaitu berapa bit ADC yang digunakan ya. Jadi kalau analog to digital itu 4 bit ya, berarti ada 2/4 kelompok, atau 2/4 itu ada 16 pembagian ya, pembagian atau kelompok. Jadi pembagian level tegangan itu nanti dikelompokkan sebanyak 2/n. N-nya ini bit yang digunakan. Nah, kalau misalkan tadi saya menggunakan 4 bit ya, berarti 2/4 16.
Berarti dikuantisasi atau dikelompokkan menjadi 16 kelompok. Ya, jadi perubahan tegangan ini akan dikelompokkan sesuai 16 klasifikasi. Nah, dari 16 kualifikasi atau 16 jenis ya, karena 2 pangkat N itu 16 kemungkinan, baru di encoding ya, baru di encoding itu kelompok tadi itu dikonversi menjadi digital sesuai kelompok masing-masing, sesuai klasifikasi masing-masing. Tegangan yang masuk itu masuk ke kelompok keempat ya misalkan. Maka saat di encoding maka binirnya adalah binir dari 4 ya, yaitu 001 misalkan. Ternyata kualifikasinya pada urutan ke 10 misalkan, atau dalam kelompok biner dari 16 itu masuk ke level ke 10 ya, berarti saat encoding biner yang muncul adalah 0101 ya. Jadi 0 itu 01 itu yang bit kedua ya, lalu 0 lagi, lalu 1 lagi bit keempat, jadi bobotnya adalah 2 tambah 8 atau 10 ya. Itu cara encodingnya seperti itu. Jadi tegangan disampling untuk diambil ya, potongan demi potongan tegangan, lalu dikelompokkan karena 4 bit ya, ada 16 kelompok, karena 4 bit itu ada 16 kemungkinan, lalu di encoding atau dikonversi menjadi digital. Nah, kalau menggunakan istilah yang lain misalkan ya, ini ada sampler, lalu quantizer, lalu encoder, itu istilahnya sama, istilahnya beda, tulisannya tapi konsepnya sama ya. Jadi sampler itu ya sampling, mengambil data tegangan ya. Lalu quantizer itu pengelompokan tegangan, ini dikelompokkan dari berapa, disesuaikan oleh berapa bit analog to digital yang digunakan ya. Misalkan 4 bit berarti 2 pangkat 4 berarti 16 bit, berarti 16 kemungkinan yang berbeda. Setelah itu di encoder dari pengelompokan 16 tadi itu akan dengan mudah dikeluarkan data digital sesuai kelompok. Kelompok keempat atau kelompok ke 10 ya. Kalau keempat ya binir 4. Kalau ke kelompok ke 10 atau klasifikasi 10 ya berarti binir 10 gitu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah proses sampling. Jadi analog yang linear ini diambil ya, per detik biasanya atau per setengah detik, tergantung kinerja dari analog to digital ya. Ini diambil ya. Jadi biasanya sih milidetik atau ya milidetik ya. Jadi ngambilnya itu banyak ya. Jadi milidetik biasanya. Nah, berarti rangkaian digital di sini yang bawah ini ada fungsi discrete, sudah ada muncul discrete ya, karena digital itu ada fungsi discrete. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian salah satu proses sampling adalah pembagian berdasarkan waktu. Nah, jadi tegangan analog itu disampling atau diambil sesuai waktu yang digunakan ya. Jadi frekuensi minimalnya adalah 2 kali frekuensi maksimal. Jadi kalau ini frekuensi yang mau disampling atau frekuensi analognya, maka jumlah pengambilannya adalah setengah kali frekuensi yang diambil. Jadi frekuensi yang diambil misalkan 1 detik 1 Hz ya, maka pengambilannya adalah setengah detik sekali harus diambil. Itu minimal ya. Tapi jarang yang menggunakan 2 kali minimalnya, karena hasil samplingnya kemudian proses kualifikasi sampai proses encodingnya itu sinyalnya datanya kurang bagus. Jadi frekuensi pengambilannya biasanya lebih tinggi atau lebih sering ya, sehingga hasil kualifikasinya lalu hasil encodingnya jauh lebih baik.
Cuman ini minimalnya ya, frekuensi minimal pengambilan itu adalah dua kali frekuensi analog yang di sampling ya, atau dua kali frekuensi analog yang mau dirubah ke digital. Ya, jangan sampai frekuensi yang diambil ternyata lebih tinggi dari frekuensi ngambilnya. Itu biasanya kualitasnya jelek sekali ya, karena bisa jadi tidak mewakili analog yang diambil atau analog yang disampling. Jadi frekuensinya harus lebih tinggi dari analog yang disampling ya, supaya kalau dibentuk kembali itu menyerupai dengan sinyal analog aslinya. Nah gitu ya, karena nanti ada kemungkinan dari analog itu digital, lalu digital itu analog kembali, jadi dikembalikan lagi ke analog, bisa jadi seperti itu. Sehingga kalau samplingnya itu jelek, maka proses pembentukan kembali ke analog itu juga akan jelek. Nah, makanya frekuensi samplingnya biasanya jauh lebih tinggi agar samplingnya itu banyak, lalu proses pengembalian menjadi analog itu menjadi lebih sempurna ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah proses quantizer ya. Quantizer ini berfungsi mengelompokkan ya, level keluaran dari tahap sampling ke dalam 2 pangkat n kelompok. Nah, n ini adalah jumlah bitnya. Jadi kalau 4 bit ya, berarti 2 pangkat 4 16 kemungkinan atau 16 kelompok ya. Di mana n merupakan jumlah bit yang digunakan ya, jumlah kuantitasi atau pengelompokan 2 pangkat n. Misalkan n-nya 3 berarti 8 pengelompokan ya. Range pengelompokan atau batas atas nilai min batas bawah nilai dibagi jumlah kuantitasi ya. Jadi seperti ini ya, tegangannya masuk itu 0 sampai 2 volt misalkan ya, maka tegangan keluarannya atau hasil kuantitasinya, pengelompokannya, karena ini hanya 8, maka tegangan maksimalnya dibagi 8 ya. Jadi maksudnya seperti itu. Sehingga kalau tegangan 2 volt ini dikelompokkan menjadi 8 kemungkinan ya, berarti 2 volt dibagi 8 ya, dari mulai 0 sampai 0,125 volt ya, sampai pembagiannya mendekati 2 volt ya. Nah, nanti tegangan sampling itu nanti dikelompokkan sesuai atau tegangannya sama dengan kelompok yang mana. Nah, ini namanya kuantitasi atau pengelompokan. Nah, karena ini penting sekali, maka proses samplingnya harus sering ya, harus frekuensi tinggi supaya pengelompokannya menjadi lebih sempurna ya. Karena ada kemungkinan nanti pengelompokannya itu dikembalikan lagi ke analog ya, semula ya. Jadi samplingnya harus banyak sehingga pengelompokannya menjadi lebih lengkap ya, lebih detail gitu ya, lebih resolusinya lebih tinggi. Nah, maka pengelompoknya semakin banyak semakin bagus. Kalau ini kan 8, selisihnya 0,125, kelompok 1 kelompok 3 nya itu 0,375 ya. Jadi kan ada selisih lagi di antaranya 0,125 dan 0,375. Nah, ini kalau pembagiannya jauh lebih banyak ya, bitnya lebih banyak, maka pembagiannya menjadi lebih teliti gitu ya, lebih resolusinya lebih tinggi lagi, itu jauh lebih bagus. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kuantitasi tadi, hasil pengelompokan tegangan tadi itu menjadi dasar untuk proses decoder ya, untuk memberi bilangan biner ya. Jadi untuk konversi dari analog to digital itu kata kuncinya di sini, hasil pengelompokan ini ya. Begitu pengelompokannya ini sudah terbentuk, kan tadi itu cuma 8 bit ya, berarti disesuaikan dengan
kemungkinannya yaitu 8, maka mulai dari bit pertama biner pertama 000 sampai 111 ini 8 kemungkinan. Jadi nanti disesuaikan pengelompokannya, lalu berapa biner yang sesuai. Nah, gitu ya. Jadi penjelasan dari decoder ini adalah keluaran kuantizer ya, pengelompokan tegangan tadi berupa kelompok level tegangan dalam 2 pangkat n kelompok. N-nya ini bit yang digunakan. Nah, nilai n atau bit ini merupakan jumlah bit pada encoder yang dihasilkan ya. Jadi analog sekian bit yang digunakan untuk menentukan kualitas dari encodernya, kualitas dari binernya yang dihasilkan ya. Jadi decoder memproses kelompok level tegangan dari hasil quantizer ya, kemudian diterjemahkan atau di decoder menjadi bilangan binary. Jadi kualitas binary ini ditentukan jumlah bit yang digunakan. Jumlah bit semakin banyak, maka bilangan biner atau data binernya semakin bagus ya, semakin resolusinya semakin tinggi ya. Dengan jumlah kemungkinan adalah 2 pangkat n kemungkinan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah diagramnya ya. Jadi input ADC yaitu analog dan menghasilkan output digital. Ini konsep utamanya ya. Semakin banyak data biner keluaran, maka semakin baik resolusinya ya. Jadi makanya kalau Anda menyimpan file audio ya, memorinya besar, itu biasanya istilahnya high density HD. Nah, gitu. Baik video maupun audio. Begitu ada indikator HD atau high density, maka jumlah memorinya semakin banyak. Karena apa? Karena dia disimpan dalam bit yang besar. Nah, gitu ya. Nah, kualitasnya akan semakin bagus ya, sehingga bisa diidentifikasi kalau video atau audio itu filenya besar, maka kualitasnya akan baik. Sama dengan Anda punya handphone ya, kualitas foto itu kan bisa diukur dari berapa pixel ya yang dihasilkan. 10 megapiksel atau mungkin 20 megapiksel. Semakin besar megapikselnya, maka kualitas fotonya semakin bagus ya. Nah, ini ya, semakin banyak data binary keluaran, maka semakin baik resolusinya. Untuk ADC 3 bit membagi sinyal analog menjadi 8 bagian, sedangkan ADC 8 bit akan membagi sinyal analog menjadi 256 bagian. Jadi semakin besar bitnya, maka pembagiannya semakin banyak, memorinya semakin besar. Tapi jangan lupa resolusinya juga semakin bagus ya. Kemudian ADC 3 bit ketika sinyal input analog pada sumbu horizontal ya, ini ya. Ini horizontal. Ini ada 8 kemungkinan ya. Kemudian pada sumbu horizontal mencapai level 4. Ya, terlihat di sini pembagian tegangannya pada kelompok 4 ya. Karena dibagi jadi 8, ternyata dia kelompok pembagian tegangan ya itu kelompok keempat ya. Maka kode digital yang dihasilkan adalah biner 4 yaitu 001 ya. Jadi kata kuncinya itu ya tabel tegangan tadi itu masuk kelompok berapa gitu ya. Dari tegangan maksimalnya dibagi 8. Nah, tegangan inputnya itu masuk kelompok tegangan berapa di saat kualifikasi. Nah, saat itulah akan menentukan encoder atau desimal yang digital yang dihasilkan. Ya, saya kira ini sudah cukup jelas. Nah, ini rangkaian yang tadi sudah saya tampilkan, mau saya eksperimenkan ya. Coba ini saya tampilkan. Ya, jadi di sini ceritanya itu ada input tegangan. Ini analog ya, analog. Lalu nanti kita ukur pakai voltmeter, ini tegangannya.
Lalu menggunakan op-amp sederhana sebagai pembanding bertingkat ya. Ini bertingkat. Ya, ini proses kualifikasinya di sini, kuantitasinya di sini. Jadi tegangan maksimalnya misalkan ini berapa ini? 12 volt ya. Itu dibagi menjadi 4 pembagian atau 4 kelompok. Lalu outputnya menjadi 4 output ya, 4 output. Nah, ini coba ini kalau saya hidupkan ya. Nah, ini kalau misalkan saya rubah tegangannya, ini tegangannya ya. Ini coba saya sedikit perbesar. Ya, di sini level tegangannya ini 44 mV. Coba ini saya naikkan 1 volt aja. Nah, ini 1 volt ya. Nah, ini 0 sampai 1 volt itu diwakili dengan aktifnya bit pertama. Jadi bitnya itu menjadi 1000 sesuai dengan kuantifikasi atau pengelompokan op-amp yang kita gunakan ya. Ya. Ini 0 sampai sekitar 1 volt. Begitu tegangannya saya naikkan sedikit aja. Nah, ini ya. Berapa ini? 1,5 ya. Jadi 1,5 volt, maka tegangannya akan masuk ke kualifikasi atau kuantifikasi ya, kualifikasi atau quantizer ya di level kedua ya, masuk ke level 2 pengelompokannya sehingga menyalakan bit kedua, sehingga pada tegangan 1,5 bitnya adalah 1100. Nah, ini sudah konversi analog to digital ya. Sekarang tegangannya saya naikkan lagi dari 1,6 menjadi hampir 2 volt ya. Nah, binirnya menjadi 1110 ya. Jadi masuk ke pengelompokan atau quantizer yang ketiga, pengelompokan tegangan yang ketiga, sehingga menghidupkan bit yang ketiga. Sampai level tegangannya saya naikkan maksimal. Nah, ini masuk ke pengelompokan tegangan yang paling ujung ya. Nah, ini sehingga menyalakan bit yang keempat. Data binirnya adalah 1111. Ya, ini namanya pengelompokan dari sampling tegangan dikelompokkan akan menjadi sebuah encoder. Nah, sekarang kalau inputnya ini sudah mulai berubah-ubah. Nah, ini sudah berubah-ubah sesuai input, misalkan video atau analog yang sudah mulai berubah-ubah, maka Anda perhatikan di output digitalnya pun juga berubah-ubah ya. Nah, ini yang terjadi saat kita merekam video atau mungkin kita merekam suara ya. Perubahan tegangan akan dirubah menjadi digital seperti ilustrasi yang saya tunjukkan ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini ya, semoga bermanfaat ya. Dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini masih pertemuan ke-15, kurang 1 kali pertemuan. Saya kira itu. Saya ucapkan selamat pagi ya, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.